Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan penjelasan materi yaitu perkemahan. Pertama-tama, marilah kita memperkenalkan diri dari ujung kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahar. Saya Ramzi. Saya Felwanto. Nama saya Kevin Joni. Saya Ikra Saputra. Saya Syahrul Asir. Perkenalan, semua kan? Assalamualaikum. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam perkemahan. Nah, macam-macam perkemahan itu terbagi lagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu jika ditinjau dari lama waktunya. Contohnya perkemahan 1 hari atau per hari. Kemudian ada perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Kemudian ada lagi yang perkemahan lebih dari 3 hari. Nah, yang kedua itu jika ditinjau dari tempat pelaksananya. Contohnya ada 2. Yang pertama itu perkemahan menetap. Kemudian ada perkemahan yang berpindah-pindah atau perkemahan safari. Kemudian yang ketiga yaitu jika ditinjau dari tujuannya. Nah, jika ditinjau dari tujuannya itu ada beberapa, contohnya perkemahan lomba, perkemahan pelantikan, terus kemah rekreasi, kemah jambore, dan kemah riset dan penelitian. Yang terakhir itu jika ditinjau dari jumlah pesertanya, contohnya itu perkemahan 1 regu atau sangga. Kemudian yang kedua itu perkemahan 1 pasukan, 1 ambalan atau 1 racana. Kemudian yang terakhir itu perkemahan tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat regional, tingkat nasional, dan kemudian tingkat dunia. Baik. Ya baik, saya melanjutkan perlengkapan berkemah, yaitu yang pertama tenda, matras, tongkat, SD. Adapun perlengkapan pribadi yaitu peralatan mandi, pakaian secukupnya, peralatan mandi, jas hujan, ada kaos kaki, jaket, obat-obatan, dan alat makan, yaitu contohnya piring, sendok, gelas. Ya baik. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkemahan. Perkemahan adalah suatu aktivitas yang dilakukan di alam terbuka yang diikuti oleh peserta didik, organisasi, komunitas, maupun sekelompok orang yang biasanya dilakukan dalam waktu yang terbatas, misalnya 1 sampai 7 hari. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tujuan dari perkemahan itu sendiri. Yang pertama adalah membentuk karakter peserta didik. Melalui berbagai aktivitas di luar lapangan, peserta didik diharapkan mampu mengelola diri, mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Baik, tujuan yang kedua adalah menumbuhkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Perkemahan menjadi sarana hidup yang teratur, menaati aturan, serta memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab yang diberikan secara individu maupun tanggung jawab secara berkelompok. Baik, tujuan yang ketiga adalah menumbuhkan kemampuan dan kepemimpinan.
Kegiatan yang dilakukan secara berkelompok otomatis membuat peserta didik untuk menjadi seorang pemimpin, mampu menyelesaikan masalah, bekerja sama yang baik, dan saling menghargai antar anggota perkemahan. Baik, tujuan yang selanjutnya adalah menanamkan kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Peserta didik diajar untuk mencintai, menjaga, serta memanfaatkan alam secara bijaksana melalui kegiatan perkemahan yang sederhana dan kegiatan konservasi yang dilakukan selama kegiatan perkemahan itu berlangsung. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang manfaat-manfaat dalam perkemahan. Yang pertama, ada melatih kemandirian, meningkatkan rasa kerjasama dalam suatu kelompok, mengasah kreativitas, dan mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah, dan juga ada mengurangi stres, dan juga dapat mendapatkan relasi dan pertemanan, mempunyai rasa kedisiplinan dan tanggung jawab, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya yaitu tahapan perkemahan. Yang pertama yaitu pembentukan panitia. Yang kedua, penentuan tempat, waktu, dan tujuan, serta penentuan biaya. Selanjutnya, pengadaan barang dan pengecekan lokasi. Selanjutnya yaitu mengesahkan rondon acara, apa saja yang akan dilakukan di perkemahan tersebut, dan mempersiapkan persuratan yang akan disiapkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan apa yang tertera pada rondon acara. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian, yaitu pembongkaran tenda dan pengecekan barang-barang yang telah dipakai. Baiklah, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai perkemahan. Yang pertama yaitu kondisi tubuh, yang kedua yaitu surat izin dari orang tua, dan yang ketiga yaitu surat izin perjalanan dari Budep maupun Percap, dan yang keempat yaitu menjaga kehormatan gerakan pramuka. Baik, itulah tadi materi yang dijelaskan oleh kelompok 1 tentang perkemahan. Semoga apa yang kami sampaikan jelas dan bisa memberikan manfaat terhadap orang-orang yang melihat video kami. Terima kasih. Saatnya bongkar tenda. Langsung aja sini saya. Aja. Yang perlu kita. Sampai 3 hari gitu. Terus